Dari Studio 1 Lantai 4 Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, disiarkan langsung oleh seluruh radio dan televisi Indonesia. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-86 diproduksi oleh LPPL Radio Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama saya Bayu Nugraha dan saya Iyasya Nur Fauzia sebagai host Suara Nusantara edisi 86. Selamat menyaksikan. Berita pertama, sempat mengkhawatirkan jembatan Cihelang kini bisa dinikmati dari Radio Citra Lestari atau RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi yang akan disampaikan oleh Mei Junandi. Jembatan penghubung dua desa dan dua kecamatan, yakni Desa Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, dengan Desa Dharmareja, Kecamatan Nagrak, yang kondisinya sempat mengkhawatirkan kini sudah bisa dinikmati warga. Beberapa bulan lalu, konstruksi penyangga jembatan atau pondasi bawah jembatan rusak berat, tergerus air, sehingga membuat warga pengguna jalan khawatir dan akhirnya menutup jembatan untuk tidak digunakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Asep Japar mengatakan jembatan Cihelang 5 sudah berusia 43 tahun. Kondisi sebelumnya cukup memprihatinkan sehingga dibangun pemerintah. Beberapa waktu lalu jembatan ini sempat tergerus bencana. Atas upaya Pak Bupati, jembatan ini bisa dibangun. Endang Junaedi, selaku Kepala Desa Cihelang Tonggoh menyampaikan terima kasih atas telah diresmikannya jembatan tersebut. Menurut Endang, jembatan sekarang lebih kuat, megah, dan lebih besar dibandingkan dulu. Sekarang bisa dilalui dari dua kendaraan. Dari konstruksi juga terlihat kuat untuk kendaraan besar. Warga Kampung Pondok Tisuk, Desa Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Jalaluddin mengatakan keberadaan jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Jembatan bagus, ekonomi warga pun meningkat. Apalagi jembatan ini sangat vital, khususnya dalam membawa hasil pertanian untuk dijual. Selain itu, jembatan tersebut bermanfaat juga bagi para pengguna jalan, sebab akses jalan ini sering dijadikan alternatif baik dari Bogor ke Sukabumi ataupun sebaliknya. Kita sama-sama melaksanakan kegiatan peresmian jembatan yang selama ini dinantikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah jalur transportasi di wilayah Cihelang Tonggoh ini. Mudah-mudahan jembatan ini betul-betul bermanfaat untuk mengakses ekonomi masyarakat dan juga kemudahan bagi anak-anak kita untuk melakukan kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan. Dan mohon jembatan ini juga dipelihara secara baik dan diawasi oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga manfaat dari jalan ini akan berumur panjang dan yang paling utama terus jembatan ini mempunyai maslahat bagi kita dalam kegiatan sehari-hari. Amin. Nah, itulah barangkali bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan jembatan ini sekali lagi kita resmikan dengan berucap sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Sahabat Suara Nusantara, berita selanjutnya, sosialisasi pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM Kabupaten Karawang dari Radio Sturada Pangkal Perjuangan 89,4 FM Karawang dengan reporter Egy Arianti. Setelah dilakukan evaluasi, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang belum menunjukkan penurunan yang dibuktikan dengan masih timbulnya kasus baru. Menghadapi kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karawang hingga jelang pergantian tahun 2021, pemerintah Kabupaten Karawang akhirnya menerbitkan Peraturan Bupati atau Perbub Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau PSBM. Acuan pemberlakuan PSBM itu ialah Pergub Jabar nomor 48 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala mikro dalam penanggulangan COVID-19, kata Sekda Karawang Haji Acep Jamhuri dalam kegiatan sosialisasi PSBM di lantai 3 Gedung Singa Perbangsa Karawang Senin 28 Desember 2020 pagi untuk penguatan peraturan Bupati Perbub Karawang berkaitan dengan PSBM
PSBM sudah diterbitkan sejak 14 Desember 2020 lalu. Secara teknis, kata dia, dengan pemberlakuan PSBM, maka ada sejumlah pembatasan pada kegiatan tertentu, diantaranya pembatasan operasional minimarket, restoran, kafe, ataupun sejenisnya yang jam operasionalnya harus tutup pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Garianti melaporkan untuk LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang. Selanjutnya, Radio Suara Muara Enim 102,4 FM, talk show spesial kunjungan Biro Humas Asosiasi LPPL Radio dan TV dengan tema siaran berjejaring Suara Nusantara sebagai program unggulan yang akan disampaikan oleh DJ Andri Taulana. Biro Humas Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia berikan apresiasi kepada Suara Muara Enim Radio. Di penghujung tahun 2020 ini, LPPL Suara Muara Enim Radio, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, kedatangan tamu spesial yang langsung melakukan spesial talk show, yaitu Biro Humas Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Televisi Indonesia, Dr. Andes Helen Marawis MSI, atau yang akrab disapa Bang Hans. Talk show yang dipandu oleh host DJ Aldo Irawan dan co-host DJ Andre Taulana, juga dinarasumberi oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim, Bapak Ardian Arifanardi PMSI, yang juga didampingi Abdul Roni Darus, Sarjana Ekonomi, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik, dengan mengangkat tema siaran berjejaring Suara Nusantara. Kenapa dikatakan tamu spesial? Karena beliau hadir langsung di sela kesibukannya ke Studio 1 Smer untuk memberikan apresiasi kepada Suara Muara Enim Radio karena usia yang terbilang masih seumur jagung, tetapi Suara Muara Enim Radio sudah mampu berinovasi dengan terobosan yang sudah terlihat jelas dalam memajukan dunia penyiaran di Indonesia. Smer ini hebat sekali, padahal baru seumur jagung tapi sudah berbagai inovasi dilakukan dan untuk itu berhasil. Smer, Diskominfo Muara Enim, jika terus begini apalagi terus ditingkatkan, maka yakin Suara Muara Enim Radio akan menjadi radio pendatang baru yang terpopuler dan juga bisa memicu LPPL radio pemerintah lainnya, baik yang ada di Sumatera Selatan maupun di berbagai daerah wilayah lainnya. Ucap Bang Hans dengan semangatnya. Sementara itu, Kadiskominfo Ardian Arifanardi APMSI sangat menyambut baik kedatangan Bang Hans selaku Biro Humas Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia, apalagi beliau merupakan putra asli Sumatera Selatan. Dirinya berharap dengan kedatangan Bang Hans tersebut dapat memberikan wawasan kepada para pendengar sehingga semakin paham apa itu LPPL, apa itu SN, dan juga semoga bisa lebih paham lagi bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatan penyiaran publik lokal guna memajukan Suara Muara Enim Radio dalam memberikan informasi untuk masyarakat khususnya di bumi Serasan Sekundang. Untuk diketahui, program unggulan Berita Suara Nusantara merupakan wadah seluruh radio LPPL se-Indonesia yang berkolaborasi membuat sebuah siaran berita nasional yang disiapkan dan diputar secara serentak di seluruh LPPL yang ada di Indonesia, baik secara audio ataupun visual, yang diproduksi dan ditayangkan setiap minggunya oleh LPPL se-Nusantara. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Baik sahabat Nusantara, berita selanjutnya. Bupati Bogor Ade Yasin tinjau pembangunan rest area Gunung Mas guna memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Dari Radio Tegar Beriman disampaikan oleh Rizky Agustiandi. Guna memastikan pembangunan berjalan dengan lancar, Bupati Bogor Ade Yasin meninjau langsung pembangunan rest area Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Saat meninjau, Ade Yasin ingin rest area bisa menampung para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di bahu jalan. Seperti apa, Bu? Ya, hari ini saya meninjau untuk kesiapan pembangunan rest area yang siap menampung PKL dan sudah 80% ya, sudah selesai. Hingga kita penyelesaian yang belum yang di belakang itu karena harus buat turap dan ada sebagian kios yang memang dibangun di tahun 2021. Tapi kalau lihat persiapannya sih sudah 2021 nanti sudah selesai dan akan dipergunakan. Bupati Bogor Ade Yasin juga menambahkan, jika ada pembangunan yang masih belum selesai, pihaknya akan langsung menginstruksikan untuk segera mungkin diselesaikan. Nantinya akan ada 516 kios yang terbangun untuk memfasilitasi para pedagang kaki lima yang direlokasikan untuk berjualan di rest area Gunung Mas. Inggar Prilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara.
Beralih ke berita dari Radio Rapemda Pringsewu 107,2 FM, pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat bekerja sama dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia meluncurkan naskah sumber arsip dan video dokumenter masa kolonisasi Pringsewu yang disampaikan oleh Anton Hapsara. Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat bekerja sama dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia meluncurkan naskah sumber arsip dan video dokumenter masa kolonisasi Pringsewu. Peluncuran oleh Bupati Pringsewu Sujadi di Hotel Urban Pringsewu belum lama ini turut dihadiri Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Verinia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pringsewu Maskur Hasan, beberapa kepala OPD, tokoh akademisi Profesor Dr. Muhajir Utomo, Dr. Farida Aryani, penggiat sejarah Arman Azed, serta tokoh adat Bubian Pringsewu Haidir Arif sebagai narasumber. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengatakan, pembuatan dokumentasi sejarah menjadi sangat penting serta menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah bangsa, karena menghormati sejarah adalah bagian dari budi pekerti. Dalam rangka penyelamatan arsip sejarah tentang masa kolonisasi Pringsewu, kata Sujadi, diperlukan penelusuran serta penggalian mendalam. Selain itu, sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, arsip juga tak hanya disajikan berdasarkan dokumen konvensional saja, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya dalam bentuk video dengan audiovisual sehingga lebih menarik. Sementara itu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Pringsewu Soryanto mengatakan, tujuan diluncurkannya naskah sumber arsip dan video dokumenter tersebut dalam rangka menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah serta sebagai sumber informasi valid, sekaligus mewujudkan Pringsewu sebagai kabupaten yang peduli sejarah. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu 107,2 FM, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk Suara Nusantara. Bulan penanaman pohon tahun 2020 dilaksanakan penanaman pohon di Desa Burno. Berita dari Radio Suara Lumajang, reporter Bobby Wijayanto. Mustajib Camat Senduro mengungkapkan bahwa kegiatan gerakan penanaman bersama merupakan serangkaian dari peringatan bulan menanam tahun 2020 yang merupakan sinergi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, dan Perum Perhutani BKPH Senduro. Hal itu diungkapkannya saat mengikuti acara gerakan penanaman bersama dengan mengusung tema menumbuhkan makhluk Tuhan yang berzikir untuk Tuhan bertempat di Wana Wisata Siti Sundari, Desa Burno, Kecamatan Senduro. Lebih lanjut, dirinya berharap dengan adanya penanaman pohon ini menjadikan momen paling penting dalam melestarikan lingkungan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Sementara Novita Kusuma Wardani, PLH Kepala Balai Besar TNBTS mengungkapkan bahwa dirinya menyayangkan kepada para oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak ekosistem hutan atau menebang pohon sembarangan. Oleh sebab itu, dirinya berkeinginan ada sinergitas antara pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan agar memiliki manfaat yang berguna ke depannya. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengabarkan. Dari Radio Suara Rakyat Hulontalo dengan reporter Flemi Dewafutu. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo sepakat melarang segala bentuk aktivitas perayaan Tahun Baru 2021. Kesepakatan tersebut dihasilkan berdasarkan rapat terkait kesiapan keamanan dan penegakan protokol kesehatan jelang Tahun Baru 2021 secara virtual Senin kemarin. Gubernur Rusli menjelaskan, fenomena perkembangan COVID-19 di Gorontalo semakin meningkat. Olehnya itu, ia melalui keputusan tersebut diharapkan bisa menekan angka penyebaran virus corona. Yang kita harapkan adalah kekompakan, sinergitas, komunikasi, dan action di lapangan. Saya setuju dengan yang disampaikan teman-teman, khususnya Pak Kapolda, Pak Kajati juga, Pak Dandem. Percuma kita rapat ke rapat, bicara ke bicara, WA ke WA, tetapi di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga Bapak Saudara sekalian melihat fenomena perkembangan daripada corona di Provinsi Gorontalo, saya sebagai gubernur mohon dengan sangat kepada kita semua
Dan ini perintah Pak Presiden untuk tidak lengah, untuk kita semua tetap waspada dan melakukan langkah-langkah yang konkret, yang nyata di lapangan. Tidak ada basa-basi, tidak ada toleransi lagi. Proses sosialisasi seperti disampaikan oleh Pak Trianto tadi sudah cukup. Jadi kesimpulan saya sarankan kepada kita semua untuk kita lebih tegas lagi, termasuk membubarkan pesta pernikahan. Sudah berapa kali saya sampaikan. Berdasarkan data dari juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo, Trianto Bialangi, pada bulan Desember 2020 terdapat 478 orang positif COVID. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bulan November dan Oktober dengan kontribusi peningkatan kasus secara kumulatif didominasi oleh Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk akumulasi pasien COVID-19 yang sudah dirawat, tertinggi berada di Kota Gorontalo dengan jumlah pasien 130 orang dan di Kabupaten Gorontalo 48 orang. Fleini Dewa Putu dari LPPL Radio Suara Rakyat Tulondalo untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari RDS Musirawas Sumatera Selatan. Serahkan SK CPNS Bupati minta kinerja profesional yang akan disampaikan oleh reporter Linda Ali. Serahkan SK pengangkatan CPNS Bupati Musirawas berikan pengabdian yang terbaik untuk daerah. Sebanyak 254 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS Farmasi tahun 2019, Kabupaten Musirawas menerima surat keputusan atau SK pengangkatan yang diserahkan langsung oleh Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan Rabu 30 Desember 2020 bertempat di halaman Sekda Kabupaten Musirawas seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Dalam sambutannya, Bupati Haji Hendra Gunawan memberikan ucapan selamat kepada 254 CPNS yang hari ini menerima SK pengangkatan. Selamat menjalankan dan melaksanakan tugas. Jadilah contoh yang teladan di tengah-tengah masyarakat dan berikan pengabdian yang terbaik untuk daerah. Bupati juga menaruh harapan besar dengan kehadiran CPNS mampu menjadi pendobrak memberi warna yang positif sehingga membawa nama baik Kabupaten Musirawas membahana di persada Nusantara. Penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan handal. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi sangat besar. Dari segi profesionalisme, kinerja berkualitas dan memaksimalkan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas. Turut hadir mendampingi Asisten 1 Haji Herianto, Asisten 2 Haji Aidil Rusman, Asisten 3 Haji Edi Iswanto, Kepala BKPSDM Haji Rusdi Irawan, Kabankes Bangpol Haji Amran Muslimin, Sekretaris Disdik Hartoyo, Sekretaris Diskominfo Rifai dan unsur Forkompinda Kabupaten Musirawas. Linda Ali, RDS Musirawas melaporkan. Dari Radio Irama FM Purworejo, Sekretaris Daerah Purworejo serahkan surat keputusan CPNS yang akan disampaikan oleh Rizky Amelia. Pada Rabu 30 Desember 2020 bertempat di ruang Arahiwang Kompleks Setda Purworejo dilaksanakan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Purworejo Dr. Andes Said Ramadan, Asisten 3 Dr. Andes Pram Prasetyo Ahmad, Kepala BKD Purworejo Dr. Gigi Nancy Megawati Hadi Susilo, serta OPD terkait. Peserta yang turut menerima SK berjumlah 324 orang yang dibagi menjadi 3 sesi untuk mencegah terjadi kerumunan. Formasi tersebut terdiri dari 130 orang tenaga pendidikan, 94 orang tenaga kesehatan, dan 100 orang tenaga teknis pada perangkat daerah. Dalam sambutannya, Sekda Purworejo menyampaikan bahwa proses penerimaan CPNS sangatlah panjang. Sekda juga menyampaikan bahwa ASN merupakan alat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sesuai perundang-undangan, di mana ASN terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan P3K. Aparatur sipil negara. Aparatur itu adalah alat bagi negara untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, aparatur sipil negara itu ada 2. 1 PNS dimulai dengan CPNS, nanti harus melalui diklat, in-service, pre-in-service training, prajabatan, baru diangkat penuh. Proses seperti itu. Yang kedua P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dr. Gigi Nancy selaku Kepala BKD Purworejo dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya pembekalan bagi CPNS di lingkungan pemerintah daerah Purworejo adalah untuk memberikan bekal dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pembekalan dan penyerahan surat keputusan CPNS ini bertujuan memberikan bekal dan atau prinsip-prinsip dasar dalam rangka pembinaan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, dan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan CPNS di pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah penyerahan SK CPNS, acara dilanjutkan dengan pembekalan bagi seluruh peserta yang hadir. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita dari Radio Metropolis Kota Metro Lampung, Wakil Wali Kota Metro meresmikan gedung Sekretariat Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI yang akan disampaikan oleh Winda. Wakil Wali Kota Metro meresmikan gedung Sekretariat Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI. Wakil Wali Kota Metro Johan menghadiri peresmian Gedung Sekretariat Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI di Jalan Tongkol, Kelurahan Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Minggu 27 Desember 2020. Dalam sambutannya, Johan mengucapkan selamat kepada SMSI yang telah memiliki gedung sendiri. Johan juga mengharapkan kepada SMSI untuk dapat menjadi jembatan informasi pembangunan bagi pemerintah ke masyarakat. Sementara itu, Ketua SMSI Kota Metro, Ali Imron mengatakan, peresmian kantor sekretariatan SMSI Kota Metro merupakan langkah awal pengurus dan anggota dalam menyukseskan program kerja yang direncanakan. Ali Imron juga mengharapkan ke depan program kerja yang dilakukan menjadi sukses, sehingga kekompakan antara pengurus dan anggota selalu terjaga. Demikian Winda dari LPPL Radio Metropolis FM Kota Metro Lampung melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 86. Baik sahabat Suara Nusantara, berita selanjutnya dari Radio Suara Perintis Kota Sukabumi, Kampung Edukasi Sindang Sari yang akan disampaikan oleh Mutiara Cendekia. Kampung Wisata Edukasi Sindang Sari berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Kampung Wisata Tematik Kreatif yang diadakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi. Pengumuman hasil lomba tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Lembur Situ. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Adang Taufik menjelaskan bahwa Kampung Wisata Tematik Kreatif merupakan lomba pertama di Kota Sukabumi untuk mengangkat ciri khas, potensi masyarakat, serta membuat destinasi wisata baru di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, pada kesempatan tersebut menandaskan bahwa keberadaan kampung wisata tematik diharapkan mampu mendatangkan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah, serta mampu mengangkat kreativitas warga dan menghidupkan potensi perekonomian Kota Sukabumi. Adapun juara kedua dalam lomba tersebut adalah Kampung Katumbiri, Kecamatan Citamiang. Sedangkan juara 3 diraih oleh Kampung Wisata Air Cikeong, Kecamatan Baros, sementara Kampung Jahe, Kecamatan Cikole, Kampung Koi, Kecamatan Ciberem, dan Kampung Ijuk, Kecamatan Gunung Puyuh meraih gelar juara harapan. Serta juara favorit pada lomba ini diraih Kampung Odeon, Kecamatan Warudoyong. Tadi Kota Sukabumi harus sudah mulai bersiap dengan percepatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satu caranya bagaimana kita mempersiapkan di lokasi-lokasi yang ada di 7 kecamatan ini, kampung-kampung yang sifatnya tematik. Sehingga warga masyarakat dari berbagai daerah ketika ingin mencari alternatif wisata, mereka bisa berkunjung ke kampung-kampung tematik tersebut. Juara pertama di sini Pak, Sindang Sari Pak. Juara pertama Sindang Sari sebagai kampung wisata edukasi. Ya, nanti kita lihat bagaimana konsep kampung wisata edukasinya seperti itu ya. Intinya keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penciptaan kampung tematik ini. Dari Radio Suara Perintis Kota Sukabumi, Mutiara Cendekia Sandiakala melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya dari Radio Ananta Praja Suara Jembrana Bali. LVRI Jembrana gelar Muscab Ketut Gede terpilih kembali dengan reporter Widi.
Legium Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Jemberana menggelar musyawarah cabang atau Muscab. Pelaksanaan berlangsung di Wantilan LVRI di Taman Makam Pahlawan Kusuma Mandala Jemberana pada Senin 28 Desember 2020. Pada Muscab ke-8 yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Saputra, terpilih kembali I Ketut Gede yang dipercaya memimpin jabatan Ketua LVRI untuk 5 tahun ke depan. Bupati Jemberana I Putu Arta dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 I Nengah Ledang mengatakan, selama ini pemerintah Kabupaten Jemberana sudah senantiasa memberikan perhatian khusus kepada para veteran yang ada di Kabupaten Jemberana. Menurut Bupati Jemberana I Putu Arta, sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sudah seharusnya memberikan perhatian kepada para veteran dan janda veteran. Sementara Ketua DPC LVRI Kabupaten Jemberana I Ketut Gede mengaku sangat apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jemberana. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jemberana selalu memberikan perhatian serius terhadap keberadaan LVRI di Jemberana. Terkait dengan keberadaan anggota LVRI saat ini, I Ketut Gede mengaku setiap tahun keanggotaannya selalu mengalami pengurangan yang disebabkan karena faktor usia. Seperti yang diketahui, jumlah anggota veteran sebanyak 57 orang dan janda veteran sebanyak 120 orang. I Ketut Gede juga menyampaikan pesan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam meningkatkan ikatan tali silaturahmi, sehingga terjalin ikatan dan kesatuan yang kokoh antara pembina dengan anggota LVRI maupun antara anggota itu sendiri. Saya Widi dari Radio Ananta Praja Suara 99,9 FM mengabarkan untuk Suara Nusantara. Masih dari Sukabumi, RCL Kami TV Sukabumi, musyawarah BPD tempat bertukar pikiran untuk pembangunan desa yang akan disampaikan oleh Azka Perdana. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, ABPEDNAS Kabupaten Sukabumi, inisiasi Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, BPD di Hotel Sukabumi Indah, Senin 28 Desember 2020. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, dalam rangka memberikan pembekalan penyusunan laporan kinerja BPD tahun anggaran 2020. Haji Marwan Hamami mengatakan acara silaturahmi ini sangat baik, apalagi untuk mengevaluasi setiap kegiatan BPD dalam 1 tahun. Selain itu, silaturahmi ini bisa dilakukan untuk bertukar informasi dan gagasan antara BPD Kabupaten Sukabumi, sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing. Apalagi, desa saat ini menjadi sorotan pemerintah pusat, bahkan banyak program dari pemerintah pusat untuk desa. Hal tersebut pun berkesinambungan dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi yang mengarah ke sektor pariwisata dan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan Hamami mengajak BPD Kabupaten Sukabumi untuk mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 agar wabah itu bisa menghilang dari Kabupaten Sukabumi. Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Sukabumi, Sulaiman mengatakan, silaturahmi ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan untuk merefleksikan tugas pokok dan fungsi BPD. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Selanjutnya dari Radio BSMA FM, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan salurkan 150 Al-Sintan, bantuan Kementerian Republik Indonesia, yang akan disampaikan oleh Eltra Henzi. Saudara, pemerintah Kota Pagar Alam salurkan 150 Al-Sintan, bantuan Kementerian Republik Indonesia. Pemerintah Kota Pagar Alam menyalurkan 150 alat mesin pertanian yang digelontorkan dari dana APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2020 di lapangan Merdeka, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Bantuan alat mesin pertanian tersebut langsung diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Muhammad Padli serta Ketua DPRD Jenny Sandia, yaitu berupa 10 unit traktor roda 4, 40 unit traktor roda 2, 30 unit kultivator, 50 unit pompa air, 10 unit power thresher, 10 unit power tree riser, dan 10 unit concealer. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni dalam sambutannya mengharapkan kepada kelompok tani yang menerima alat tersebut agar dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana para petani dalam meningkatkan produksi
produktivitas hasil pertanian khususnya di Kota Pagar Alam. Alfian juga menyampaikan terima kasih kepada Herman Deru, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang juga telah menyalurkan berbagai bantuan kepada pemerintah Kota Pagar Alam baik melalui dana gubernur dan Corporate Social Responsibility atau CSR serta berbagai upaya untuk terus mempromosikan sektor pariwisata di Pagar Alam. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan Kota Pagar Alam dengan letak dan karakter topografi yang berbukit dan bergunung serta dengan suhu udara yang sejuk menjadikan Kota Pagar Alam sangat cocok untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai pendorong ekonomi masyarakat. Herman Deru berharap kedepannya Pagar Alam bisa menjadi pusat dari seluruh sayur mayur di Provinsi Sumatera Selatan dan kepada penerima alat mesin pertanian agar alat-alat yang diberikan jangan dikuasai oleh perorangan dan pemerintah, diminta mengatur sesuai kelompoknya atau dibuat usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA. Selain Gubernur Sumatera Selatan, kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Padli, Alfrenzi Panggarbesi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kota Pagar Alam Jenny Sandia, juga dihadiri SKPD Provinsi dan SKPD dari Kota Pagar Alam sendiri. Dari Kota Pagar Alam, reporter LPPL Radio Bersama FM, Eltra Hensi menyampaikan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya berita dari RPK Siak 92 FM. Festival Lalang Tempo Dulu yang akan disampaikan oleh Fajar dan Tommy. Festival Lalang Tempo Dulu yang diawali pembukaannya oleh Kepala Kampung Lalang Daroni digelar selama 4 hari. Mengambil latar belakang suasana histori masa lampau, menjadikan acara ini memiliki keunikan tersendiri di masa milenial. Peserta yang ikut pada festival ini terdiri dari berbagai lapisan usia, tua, muda, dan anak-anak. Mengenakan pakaian dan aksesoris pelengkap, peserta festival berkeliling di jalan-jalan perkampungan. Terselenggaranya festival ini berkat dukungan dari pemerintah kampung dan juga masyarakat. Festival ini dilaksanakan dengan mentaati protokol kesehatan. Alhamdulillah kami sangat merespon dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang membangun kembali ingatan-ingatan anak-anak muda sekarang untuk mengingat kembali sejarah kampung. Ini sangat positif. Tentunya kegiatan ini kami selalu menghimbau dan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang sangat positif. Kalau boleh kita akan lakukan ini setiap tahun. Supaya kegiatan-kegiatan begini ini menjadi kegiatan memotivasi anak muda untuk mengenal sejarah kampung ini. Itu harapan kami. Ini mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti dapat dilirik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Sementara itu, Gus Fahmi Romaizan, Ketua Pelaksana menjelaskan, Festival Lalang Tempo Dulu sebelumnya sudah pernah dilaksanakan. Dan di tahun ini mengambil tajuk membangkitkan insan-insan seni agamais di zaman milenial. Saya Gus Fahmi Romaizan, panggilan Igus. Saya merupakan Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Tempo Dulu Lalang Festival tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan ini yang mana kegiatan ini dulu pernah diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2015. Tetapi ada beberapa kendala sehingga 5 tahun kebelakang ini tidak bisa kami selenggarakan, dan alhamdulillah pada tahun ini kembali terselenggara dengan kekompakan kawan-kawan semua panitia pelaksana yang ditaja oleh Sanggar Seni Putri Melayu Kampung Lalang dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang. Adapun kegiatan ini adalah temanya memang judulnya Tempo Dulu Lalang Festival dengan tema membangkitkan insan-insan
seni yang islami di zaman milenial ini. Dalam kegiatan ini ada subkegiatan yang begitu banyak. Yang pertama pawai budaya baru saja kita selenggarakan tadi, yang diikuti oleh 10 RT, karena perwakilan adalah semuanya RT sekampung Lalang. Lebih kurang alhamdulillah 80 sampai 100 orang mengikuti kegiatan pawai budaya ini. Adapun kegiatan selain pawai budaya, ada juga joget lamba, lomba memasak, yang mana lomba memasak ini adalah bahan bakunya sagu dan ubi. Semuanya diikuti oleh 10 peserta juga dari masing-masing RT. Ada joget lamba, ada lagu 60-an, 70-an. Yang ini terkhusus untuk orang-orang tua. Anak muda tidak boleh ikut. Ini terkhusus. Di samping itu, kita juga menyelenggarakan bujang dara dan fashion show baju kebaya ibu-ibu. Ada juga kita menyelenggarakan karena kita ditajak oleh 2 organisasi, Sanggar Sindia Ikatan Remaja Mijit. Kita juga masukkan kegiatan agama, yaitu hafalan juz amma, fashion show busana muslim, khutbah Jumat yang kita selenggarakan, tapi tempatnya sedikit terpisah. Kegiatan agama kita selenggarakan di aula masjid. Jadi untuk itu, dasarnya kita mengangkatkan kenapa ini kita juga kembali. Yang pertama memang kurangnya kreativitas, minat-minat para generasi terkait hal-hal tempo dulu. Semuanya sibuk dengan media sosial. Jadi untuk itu kita sama-sama memikirkan bagaimana membangkitkan kembali budaya Melayu ini melalui kegiatan tempo dulu dalam festival ini. Pada acara Festival Lalang Tempo Dulu diharapkan dapat membangkitkan suasana tempo dulu dan menarik untuk mengabadikan momen ini. Kontributor Fazar dan Tommy dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak 92 FM, Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara, berita selanjutnya dari Radio In FM Kebumen dan LPPL Ratih TV Kebumen Jawa Tengah. Ponpes Al-Falah Sumberadi Kebumen terima bantuan bus. Pondok Pesantren Al-Falah Sumberadi menerima bantuan 1 unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Rabu 30 Desember 2020. Bantuan ini didapatkan dari jalur apresiasi melalui anggota Komisi 5 DPR RI Lasmi Indaryani. Dalam kesempatan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Sumberadi, Muhammad Zulfian Ikvina mengucapkan terima kasih atas bantuan bus sekolah yang sudah diberikan. Diharapkan bus sekolah ini dapat bermanfaat bagi Pondok Pesantren Al-Falah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Lasmi Indaryani menyampaikan bantuan bus sekolah dari Kemenhub RI ini merupakan hasil dari jalur aspirasi. Dari jalur aspirasi tersebut memperoleh 2 bus, 1 untuk Kabupaten Kebumen dan 1 untuk Kabupaten Purbalingga. Ini adalah penyerahan 1 unit bus dari Kementerian Perhubungan untuk Kebumen, khususnya adalah di Pondok Al-Falah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mencukupi, walaupun mungkin tidak akan cukup ya kebutuhannya dengan jumlah siswanya yang banyak. Selanjutnya, juru bicara Pondok Pesantren Al-Falah mengatakan dengan adanya bantuan bus ini bisa digunakan sebagai sarana antar jemput bagi siswa, pengajar maupun karyawan. Apalagi ke depannya Ponpes Al-Falah akan membuka 2 cabang ponpes di Banyumudal Panjer dan Langse Karangsambung sehingga bisa memudahkan transportasi antar pondok pesantren. Dengan adanya bis sekolah ini sangat membantu untuk mobilitas para santri dalam setiap kegiatan antar cabang di pesantren yang akan datang. Dari Kebumen, tim liputan Ratih TV memberitakan. Berita selanjutnya dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Jelang Nataru, harga kepok pas di sejumlah minimarket cenderung stabil. Akan disampaikan oleh Heri Kisyanto.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Batang menggelar pantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Kepokmas di sejumlah minimarket jejaring maupun non-jejaring. Beberapa minimarket yang diambil sampel meliputi wilayah Kota Batang, Bandar, dan Limpung. Kepala Bidang Perdagangan Disprindakop dan UKM Kabupaten Batang, Endang Rahmawati menerangkan, setelah dilakukan pengecekan, kenaikan harga Kepokmas masih dapat dikategorikan stabil. Kenaikan dari harga Kepokmas ya, tadi sudah kita cek bersama. Untuk beras di sini tidak begitu tinggi kenaikannya. Ini ada kenaikan Rp250. Semulanya kan 11.333. Itu terus untuk gula, tapi di sini agak naik itu. Tadi sudah saya tanyakan kenapa itu ada kenaikan, sedangkan yang lain harga standar 12.500 yang tadi yang sudah kita cek bersama itu dari beberapa. Cuman di sini kok saya agak kaget, harga gula agak naik ini. Daerah Limpung. Ya rata-rata stabil 12.500. Kan masih itu. Sementara itu, salah satu pengelola minimarket Ulfa mengutarakan ketersediaan stok Kepokmas di minimarket selalu aman karena setiap hari dilakukan pengiriman oleh distributor sehingga tidak akan terjadi kekurangan pasokan. Kalau beras itu harganya sekitar 64.000 5 kilo. Kalau gula pasir 12.500 itu semua. Kayak mie instan itu 2.500. Minyak goreng kuah sama minyak goreng itu, kalau minyak goreng macam-macam ya Mas. Sekarang kan masih sedikit stok minyak. Jadi sekitar 26, 27 gitu. Kalau telur di sini kan bijian, satunya 1.750. Insya Allah kalau stok selalu aman. Sampai Natal, Tahun Baru gimana? Iya aman, soalnya kan kalau sini pengiriman itu setiap hari. Ya. Berdasarkan hasil rapat bersama, TPID segera bergerak selain untuk memantau ketersediaan Kepokmas, juga memberikan peringatan kepada pengelola minimarket tentang disiplin waktu buka dan tutup di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Heri Kisyanto, LPPL Abirawa FM Batang, melaporkan untuk Suara Nusantara. Radio Bahana Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari meraih peringkat keempat penghargaan UPG terbaik se-Indonesia tahun 2020 dengan reporter Regina Masli. Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Batanghari masuk 5 besar finalis penghargaan unit pengendalian gratifikasi OPG terbaik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Adapun setelah para finalis mengikuti kegiatan, selanjutnya dalam penilaian via Zoom meeting, pemerintah Kabupaten Batanghari berhasil meraih peringkat keempat dan di mana untuk juara 1 OPG nasional tahun 2020 diraih oleh Kabupaten Boyolali, juara kedua Kabupaten Banyumas, juara ketiga Pemprov Jateng, juara keempat Kabupaten Batanghari, dan juara kelima Kota Makassar. Penghargaan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan sebagai bentuk peningkatan peran unit pengendalian gratifikasi OPG dalam implementasi program pengendalian gratifikasi PPG di Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan BUMN, BUMD, serta sebagai bentuk apresiasi kepada OPG yang telah menjalankan peran tersebut dengan baik. Dan untuk diketahui pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia telah melaksanakan rekonsiliasi data kegiatan PPG tahun 2019-2020 sebagai bahan penilaian dalam tahap kegiatan penghargaan OPG terbaik tahun 2020. Serta penghargaan OPG terbaik tahun 2020 ini juga merupakan penilaian atas kinerja OPG atau instansi dalam program pengendalian gratifikasi dan bukan sebagai tolak ukur instansi terbebas dari dugaan atau potensi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tetap diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Regina Masli,
LPPL Radio Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 86. Baik sahabat Suara Nusantara, berita selanjutnya Mang Odet, insya Allah Bandung juara lewat seni, akan disampaikan oleh Giva Afrilia dari Radio Sonata. Mang Odet, insya Allah Bandung juara lewat seni. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menerima kunjungan seniman Tisna Sanjaya di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalam Kaum, Rabu 30 Desember 2020. Wali Kota diundang untuk melihat pameran tunggal lukisan Tisna Sanjaya berjudul Dian Lentera Budaya di Gedung Cagar Budaya, di ex-bioskop Dian yang berada di samping Pendopo Kota Bandung. Melihat lukisan karya Tisna Sanjaya, wali kota yang akrab disapa Mang Odet ini pun mengaku begitu terinspirasi tentang budaya yang sangat luar biasa untuk menunjukkan setiap diri manusia dikaruniai kemampuan dalam berseni. Mang Odet pun mengajak semua warga kota Bandung bersama-sama merawat dan mengembangkan seni yang ada dalam setiap diri manusia. Ia menekankan apabila semua warga Bandung bersama-sama merawat dan mengembangkan seni yang ada dalam diri masing-masing, maka kota Bandung bisa menjadi juara. Sebagai wali kota, Mang Odet mendukung penuh pameran lukisan Dian Lentera Budaya yang berlangsung sejak 20 Desember 2020 hingga 28 Januari 2021. Sementara itu, seniman sekaligus peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021, Tisna Sanjaya mengaku begitu bahagia dikunjungi orang nomor 1 di kota Bandung. Bersama saya, Giva Aprilia, dari Radio Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya berita dari Radio BKM FM Oku Timur, Sumatera Selatan. Kapolres Oku Timur tegaskan masyarakat agar tidak menggelar perayaan malam tahun baru 2021. Akan disampaikan oleh Yola Arvina. Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon SIK secara tegas akan menindak warga yang tetap menyelenggarakan perayaan pergantian malam tahun baru. Selain berdasarkan himbauannya pada malam tahun baru 2021, adanya larangan untuk bersama-sama menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan keamanan. Jika meninggalkan rumah, pastikan situasi rumah dalam keadaan aman untuk menghindari terjadinya kebakaran maupun pencurian. Dilarang menjual, menyediakan, mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Dilarang melakukan konvoi atau ugal-ugalan dalam berkendara yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Itu, maklumat Kapolri tersebut juga melarang adanya pesta atau perayaan malam pergantian tahun, melarang terjadinya arak-arakan, pawai dan konvoi di jalan raya. Adanya larangan tentang pesta perayaan kembang api. Kami pihak kepolisian, khususnya Polres Oku Timur, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur tentang adanya berbagai larangan tersebut. Perlu kita pahami dan maklumi bersama bahwa segala bentuk larangan tersebut tidak lain adalah untuk keselamatan, kenyamanan dan kesehatan kita semua. Jangan sampai rasa senang dan euforia kita dapat. Selain itu dikatakan Kapolres, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Polres Oku Timur menempatkan anggotanya sebanyak 214 personil akan melakukan pengamanan secara maksimal untuk menjaga stabilitas keamanan jelang pergantian tahun baru. Dan pihak Polres Oku Timur akan tingkatkan patroli keamanan khusus untuk pada malam pergantian tahun dan didukung oleh anggota TNI maupun Satpol PP yang akan diterjunkan personil demi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat saat malam perayaan tahun baru. Hal ini diperkuat adanya maklumat Kapolri nomor 4/12 Romawi /2020 tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan pertimbangan penanganan penyebarannya karena secara nasional belum sepenuhnya terkendali dan berpotensi berkembang luas dalam masyarakat. Yola Arvina dari Radio BKM FM Martapura Oku Timur melaporkan untuk Berita Suara Nusantara.
Baik sahabat Nusantara, kita beralih ke Radio Sawah Lunto FM. Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020, objek wisata di Sawah Lunto ditutup. Akan disampaikan oleh reporter Sari Handani. Terhitung tanggal 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 yang akan datang, pemerintah Kota Sawah Lunto memutuskan untuk menutup seluruh objek wisata yang ada di Kota Sawah Lunto untuk sementara waktu. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Sawah Lunto Deryasta SH ketika dikonfirmasi Sawah Lunto FM. Dalam konfirmasinya diungkapkan, penutupan seluruh objek wisata yang ada di Kota Sawah Lunto tersebut menindaklanjuti himbauan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 06/ED/GSB/2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat untuk penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19 pada libur tahun baru 2021. Selain menutup sementara objek-objek wisata yang ada di Kota Sawah Lunto, pelayanan jasa rumah makan, restoran, dan kafe dihimbau untuk tidak melayani makan di tempat, melainkan dibawa pulang. Sari Handani Putri, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sawah Lunto FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari Radio Suara Banyuasin. Bupati Banyuasin resmikan Pasar BCL Tanjung Lago. Akan disampaikan oleh reporter Imelda. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH meresmikan Pasar Baru Candi Lopo atau BCL di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Selasa 29 Desember 2020. Bupati Banyuasin menjelaskan pembangunan pasar rakyat yang diresmikan saat ini dibangun menggunakan data tugas perbantuan Kementerian Perdagangan untuk Pasar Rakyat Pangkalan Balai, DAK tahun 2018, Pasar Candi Lopo, Pasar Rakyat Keluang, Pasar Saleh Agung menggunakan dana alokasi khusus atau DAK Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2019, sedangkan Pasar Perajin menggunakan DAK tahun 2015. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat, konsumen, dan pedagang sekaligus menyediakan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Gedung Pasar BCL sudah cukup representatif untuk aktivitas jual beli, tinggal penataan dan pengelolaan dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Askolani menambahkan, ada bantuan sebesar 1 juta pedagang dengan total 2.400 pedagang dengan bantuan 1 juta 1 pedagang untuk usaha super mikro atau usaha kecil. Pemerintah bekerja sama dengan Bank BRI dalam penyaluran bantuan tersebut melalui rekening Bank BRI dan tidak dipotong. Diharapkan semoga para pedagang bisa berkembang dan penuhi kebutuhan warga. Ayah 6 orang anak ini meminta kepada para pengelola pasar yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin agar dapat mempertahankan aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sehingga tidak terkesan kotor dan kumuh serta mampu mengkoordinir berbagai kepentingan dan kebutuhan rakyat secara lebih baik lagi. Dalam kesempatan kali ini, Bupati Askolani sekaligus menyerahkan secara simbolis penerima bantuan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, bantuan tenda payung gerobak, launching inovasi Pas Bangkit, pasar bersih, aman, nyaman, digital, dan terintegrasi, launching aplikasi Bahtera, Banyuasin Sejahtera, peresmian gedung TPS 3R, peresmian tangki septik individu 117 unit, peresmian PAM Simas, launching DAK perumahan tahun 2021. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Banyuasin, Erwin Ibrahim mengatakan 4 pasar yang diresmikan operasionalnya pada hari itu yaitu Pasar BCL, Pasar Rakyat Keluang, Pasar Saleh Agung, dan Pasar Parajen. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Nusantara edisi ke-86.
yang disiarkan langsung oleh LPPL Radio dan Televisi seluruh Indonesia dan diproduksi oleh LPPL Radio dan TV Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Sampai berjumpa di Suara Nusantara selanjutnya.